Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Anggelia dengan NIM 2010 10 21 1007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS ekologi saya yang berjudulkan mengenai ekosistem hutan jati di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Yang pertama, untuk artikel yang pertama, judulnya mengenai struktur komposisi tumbuhan bawah tegakan jati di kebun benih klon atau KBK pada Padangan Bojonegoro, di mana eh, faktor biotiknya yaitu tumbuhan pada tumbuhan bawah yang diperoleh dari 3 stasiun penelitian, yaitu berjumlah 19 jenis dari 12 famili. Ada famili Fabaceae atau pulau-pulangan, petak tanam jati tahun 1983 dan 1999 adalah Centrosema atau Centrosema pubecas, dan pada petak tanam jati tahun 1988 adalah rumput Barahiara decuben. Kemudian ada faktor abiotik. Nah, faktor abiotik pada artikel ini antara lain adalah faktor tanah, iklim, sinar matahari yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan, di antaranya suhu udara, intensitas cahaya, kelembapan, suhu tanah, dan juga pH tanah. Kemudian untuk populasi, Padangan Bojonegoro dijumpai sebanyak 19 jenis tumbuhan bawah, yaitu famili Menispermaceae, famili Fabaceae, famili Moraceae, famili Malaceae, famili Poaceae, famili Passifloraceae, famili Aziaoziceae, famili Laminaceae, famili Amarataceae, famili Ramanaceae, famili Asteraceae, dan famili Mirataceae. Kemudian untuk komunitas pada tumbuhan hutan jati yang ada berupa biji-bijian, alang-alang, suket, kronyo, jambu kelutuk, dan polong-polongan. Kemudian untuk interaksi pada artikel ini, adanya interaksi persaingan untuk sumber cahaya, interaksi kerjasama dalam penyediaan air, peran sebagai habitat dan sumber makanan, interaksi kelembapan dan pH tanah, interaksi stabilitas dan suhu udara. Untuk artikel selanjutnya yang berjudul Potensi Kebakaran Hutan di KBPH Dander KPH Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk faktor biotiknya, tumbuhan keanekaragaman jenis pohon jati yang ada di BKPH Dander. Untuk faktor abiotik, faktor alam berupa iklim, curah hujan, suhu udara, sinar matahari, ketersediaan air, topografi, dan kelembapan tanah. Kemudian untuk bagian faktor populasi pohon jati, anggrek, vanda, jati blora, dan jati gelondongan. Kemudian untuk faktor komunitas, ada komunitas tanaman di KPH Bojonegoro yang ditemukan adalah rotan atau tanaman rambat, rumputan, dan semak belukar. Kemudian untuk interaksi pada artikel ini adalah interaksi dengan vegetasi, yaitu bergantung pada sumber makanan, interaksi suhu udara, dan stabilitas ekonomi, peran sebagai habitat, dan penyebaran biji. Kemudian untuk artikel yang selanjutnya yaitu yang berjudul Sikap Masyarakat Desa Hutan terhadap Program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di Kesatuan Pamekasan Hutan Bojonegoro. Yang pertama ada faktor biotik yang berisi tumbuhan keanekaragaman jenis pohon yang cukup tinggi dengan ditemukannya sebanyak 600 pohon per H untuk setiap persilnya. Kemudian untuk faktor abiotik, ada topografi, ketinggian tempat, jenis tanah, iklim, dan pasokan air, terutama curah hujan, cahaya, dan juga suhu udara. Kemudian faktor populasi, ditemukan 25 jenis tumbuhan di bawah tegakan pohon jati teknogradis yang didominasi oleh famili Fabaceae yang berdasarkan hasil INFP tumbuhan bawah, komposisi dan keanekaragaman tumbuhan bawah pada tegakan pohon jati didominasi oleh 5 jenis tumbuhan bawah.
Kemudian faktor komunitas, ada komunitas jenis tumbuhan bawah yang paling banyak yaitu Imperata, cylindriae atau alang-alang, Concentrosema, pubescens mendominasi tumbuhan bawah kedua, Nipongan atau Aupatorium inolifolium mendominasi tumbuhan bawah ketiga, Paspalum conjugatum mendominasi tumbuhan keempat, Putri Malu atau Mimosa pudica merupakan tumbuhan terakhir yang mendominasi tumbuhan bawah di bawah tegakan pohon jati atau tekno tekno tektona gradis. Kemudian faktor interaksi, adanya proses interaksi, maka penyerapan nutrisi dan air terkonsentrasi pada tumbuhan penghasil pohon jati. Interaksi antar jenis tumbuhan, interaksi kerjasama dalam penyediaan air dan sumber makanan, dan interaksi persaingan cahaya matahari. Kemudian pada artikel yang selanjutnya yaitu yang berjudul analisis cakupan perubahan area hutan jati dengan metode land transcast Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro menggunakan studi kasus atau studi kasus Kecamatan Ngasem. Yang pertama ada faktor biotik yaitu keanekaragaman jenis flora pohon jati dan pohon jabon di Kecamatan Ngasem. Faktor abiotik, iklim, topografi, vegetasi, ketersediaan air, kualitas air, kelembapan tanah, vegetasi, dan kualitas udara. Kemudian untuk faktor populasi, ada populasi pohon jati, populasi pohon jabon, populasi mahoni, dan lain-lainnya. Kemudian faktor komunitas, komunitas hutan jati Kecamatan Ngasem terdapat rotan atau tumbuhan merambat, semak, dan rerumputan. Untuk faktor interaksi, ada interaksi antar sama jenis tanaman, interaksi persaingan sumber makanan, dan persediaan air. Interaksi kestabilitasan ekosistem hutan jati. Untuk artikel yang selanjutnya yang berjudul pengelolaan hutan jati di Bojonegoro. Faktor biotiknya yaitu ada tumbuhan atau keanekaragaman hayati jenis flora, Tectona gradis, Kwietenia mahagoni, dan yang terendah adalah jenis Camellia arborea. Kemudian ada hewan berupa burung-burung kecil, serangga-serangga, dan hewan herbivor. Kemudian untuk faktor abiotik, ada iklim, suhu dan kelembapan, curah hujan, pH tanah, kerapatan tanah, persediaan sumber air. Kemudian untuk faktor populasi, ada vegetasi tingkat pohon yang paling banyak jumlah individunya adalah satu jenis, yakni Tectona gradis, dengan jumlah individunya adalah 126 individu, kemudian diikuti oleh jenis Kwietenia mahagoni dengan jumlah individunya adalah 18 individu, dan yang terendah adalah jenis Camellia arborea dengan jumlah individunya adalah 3 individu. Kemudian ada individu burung kecil seperti burung kolibri, kemudian ada individu serangga seperti belalang, dan sebagainya. Untuk komunitas tumbuhan hutan jati ada yang berupa biji-bijian, alang-alang, sukut, kerenyo, tumbuhan merambat, semak-semak, dan rerumputan. Kemudian untuk faktor interaksi antar spesies, interaksi dengan vegetasi yaitu bergantung pada sumber makanan dan tempat berlindung, interaksi dengan predator, dan interaksi dengan manusia. Interaksi persaingan dengan tumbuhan lain untuk mendapatkan sumber air dan sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada identifikasi dari artikel di atas mengenai interaksi antar komponen abiotik, interaksi komponen biotik, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, dan interaksi antar komunitas. Yang pertama, untuk artikel struktur komposisi tumbuhan bawah tegakan jati di kebun benih kolon atau KBK Padangan Bojonegoro, interaksi antar komponen biotik, yaitu yang pertama interaksi dengan manusia, interaksi dengan hewan, interaksi kompetitif dan tumbuhan lain. Kemudian interaksi abiotik, interaksi dalam iklim, interaksi dengan tanah, interaksi dengan air, dan interaksi dengan cahaya matahari, interaksi dengan suhu dan kelembapan tanah. Kemudian untuk interaksi populasi, ada interaksi persaingan dengan tumbuhan lain, interaksi kolonisasi dan penyebaran, dan interaksi simbiosis. Kemudian
Untuk interaksi komunitas, ada interaksi kompetisi untuk sumber daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelangsungan hidup dan distribusi pohon-pohon dalam dan polong-polongan dalam komunitas. Untuk artikel selanjutnya yang berjudul Potensi Kebakaran Hutan di BKPH Gander, KPH Bojonegoro, Jawa Timur. Interaksi antar komponen biotik, ada interaksi dengan hewan atau serangga, interaksi kompetitif dengan tumbuhan lain, dan interaksi dengan manusia. Kemudian interaksi komponen abiotiknya interaksi antara iklim, ketersediaan air, tanah, cahaya, matahari, dan kelembapan hutan. Kemudian interaksi antar komponen populasi, ada interaksi antara persaingan individu untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi sebagai habitat dan sumber makanan. Kemudian interaksi antar komponen komunitas, interaksi kompetisi nutrisi dengan tanaman lain yang berbeda jenis atau spesies dalam komunitas. Kemudian untuk judul artikel sikap masyarakat desa hutan terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat di Kesatuan Pamangkuan Hutan Bojonegoro. Interaksi antara komponen biotik, yaitu yang pertama ada interaksi kompetitif dengan tumbuhan lain yang sesama jenis atau spesies, interaksi dengan manusia. Interaksi antar komponen abiotiknya ada interaksi antara topografi, ketinggian, tempat, jenis tanah, iklim, dan pasokan air, terutama curah hujan, cahaya, dan juga suhu udara. Kemudian interaksi antara komponen populasinya ada interaksi persaingan antara sesama jenis pohon jati untuk mendapatkan sumber daya seperti air, cahaya, nutrisi, dan sumber makanan. Kemudian interaksi antara komponen komunitasnya ada interaksi sumber daya yang berbeda jenis atau spesies yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan dalam komunitas. Untuk artikel selanjutnya yang berjudul Analisis Cakupan Perubahan Area Hutan Jati dengan Metode Land Transcats, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, studi kasus Kecamatan Ngasem, interaksi antar komponen biotiknya yaitu interaksi antara pohon dan hewan herbivore sebagai sumber pakan, interaksi kompetisi antara pohon jati dan pohon jabun untuk penyerapan nutrisi dan persediaan air, interaksi antar komponen abiotik, interaksi antara iklim, topografi, vegetasi, ketersediaan air, kualitas air, kelembapan tanah, vegetasi, dan kualitas udara. Interaksi antar komponen populasi, interaksi antara persaingan individu untuk mendapatkan nutrisi dan ketersediaan air antara pohon jati, pohon jabon, dan pohon mahoni. Kemudian interaksi antara komponen komunitas, ada interaksi antar spesies atau jenis, interaksi dengan vegetasi, yaitu tergantung pada sumber makanan, dan ketersediaan air, dan interaksi dengan serangga atau hewan. Kemudian untuk artikel yang selanjutnya, yaitu dengan judul Pengelolaan Hutan Jati Bojonegoro, interaksi antar komponen biotiknya, interaksi dengan hewan atau serangga, interaksi kompetitif dengan tumbuhan lain, dan interaksi dengan manusia. Kemudian ada interaksi antar komponen abiotik, interaksi antara iklim, suhu, dan kelembapan, curah hujan, pH tanah, kerapatan tanah, persediaan sumber air. Kemudian interaksi antar komponen, ada komponen populasi, ada interaksi persaingan dengan tumbuhan lain, interaksi kolonisasi dan penyebaran, simbiosis, interaksi antara ketersediaan sumber daya, interaksi dengan spesies lain seperti predator dan kompetitor. Kemudian interaksi antar komponen komunitas, ada interaksi kompetisi dalam komunitas tumbuhan hutan jati yang ada berupa biji-bijian, alang-alang, sukut, kerunyuk, tumbuhan merambat, semak-semak, dan rumputan sebagai sumber daya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan dalam komunitas. Yang selanjutnya ada klasifikasi dari faktor biotik yang ada, termasuk dalam produsen, konsumen, dan produser. Untuk artikel yang pertama di dalam jurnal struktur komposisi tumbuhan bahwa Tegakan Jati di Kebun Benih, KBK, Padangan Bojonegoro, faktor biotiknya termasuk dalam produsen karena pada jurnal tersebut lebih banyak menjelaskan mengenai jenis-jenis tanaman saja, mulai dari pohon jati, biji-bijian, polong-polongan, suket, rumputan, dan masih banyak, di mana semua produk tersebut merupakan yang dihasilkan sendiri oleh setiap tumbuhan dan nantinya akan dimakan oleh konsumen. Sehingga faktor biotik artikel ini lebih mengarah ke produsen. Kemudian pada jurnal kedua, potensi kebakaran hutan di KBK
Dander, KPH, Bojonegoro, Jawa Timur. Faktor biotiknya di dalam jurnal ini adalah produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Karena di dalam jurnal ini dijelaskan untuk bagian produsennya adalah sebagai berbagai macam jenis pohon jati dan juga bunga anggrek dan sebagai penghasil makanan bagi hewan herbivor maupun serangga. Kemudian untuk konsumennya adalah manusia dan juga hewan yang ada di hutan jati tersebut. Untuk bagian dekomposer dalam jurnal ini adalah pada saat terjadi kebakaran hutan menyebabkan banyaknya bagian dari hutan terbakar. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hewannya ada yang terkena lalu mati sehingga sisa tubuhnya akan terurai oleh dekomposer. Kemudian pada jurnal yang ketiga, pada jurnal sikap masyarakat desa hutan terhadap program pengelolaan hutan bersama masyarakat di Kesatuan Pamangkuan Hutan Bojonegoro. Faktor biotiknya ada di dalam jurnal ini yaitu produsen, dan konsumen. Di mana di dalam jurnal ini lebih banyak membahas mengenai produsen, yaitu pohon-pohon jati dan tumbuh-tumbuhan lain yang ada di sekitar daerah tersebut, seperti alang-alang, putri malu, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi, yang berfungsi sebagai penghasil makanan dan juga nutrisi untuk makhluk hidup. Di sana di sana. Sedangkan untuk konsumennya adalah para jenis hewan herbivor dan juga serangga yang ada di dalam hutan jati tersebut. Kemudian pada jurnal yang selanjutnya yaitu mengenai analisis cakupan perubahan area hutan jati dengan model land transit Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, studi kasus Kecamatan Ngasem. Faktor biotiknya pada jurnal ini adalah berupa produsen dan juga konsumen karena pada jurnal ini hanya membahas mengenai tumbuhan dan juga pohon-pohon yang ada di daerah tersebut, di mana terdapat tumbuhan merambat, semak, rumputan, kemudian dan pohonnya terdapat pohon jati, pohon jabun, dan pohon mahoni yang bisa berfungsi sebagai sumber makanan, juga tempat perlindungan untuk hewan yang ada di daerah itu. Sedangkan konsumennya adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivor dan juga serangga-serangga. Kemudian pada artikel yang selanjutnya yang berjudul pengelolaan hutan jati di Bojonegoro, faktor biotiknya pada jurnal ini masuk di dalam produsen, konsumen, dan dekomposer. Karena di dalam jurnal ini terdapat produsen atau tumbuhan yang menghasilkan sumber makanan berupa Tectona gradis, Swetenia mahagoni, dan terendah adalah jenis Gamelina arborea dan juga bisa digunakan sebagai tempat pelindungan untuk para hewan ataupun serangga kecil di dalamnya. Lalu untuk konsumennya di dalam jurnal ini mencakup hewan di mana ada burung-burung kecil, serangga, dan hewan herbivor yang akan bertindak sebagai konsumen dan memakan produsen. Kemudian nantinya hewan-hewan tersebut juga akan mati dan juga sisa tubuhnya akan terurai oleh dekomposer. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari klasifikasi di atas susunlah sebanyak mungkin rantai makanan yang bisa terbentuk dalam susunan menjadi jaring-jaring makanan. Berikut adalah beberapa rantai makanan yang dapat terbentuk dari klasifikasi faktor biotik di atas. Yang pertama ada produsen, yaitu berupa pohon jati, polong-polongan, rumputan yang dimakan oleh hewan herbivor, misalnya kambing dan burung-burung kecil. Kemudian ada hewan karnivor, misalnya harimau dan burung elang. Kemudian hewan karnivora itu akan mati dan terurai oleh dekomposer. Kemudian yang kedua yaitu ada produsen, yaitu pohon jati, rotan atau tanaman merambat, rumputan, dan semak belukar yang dimakan oleh hewan herbivor, misalnya rusa. Kemudian rusa akan dimakan oleh hewan karnivor yang misalnya harimau. Kemudian hewan karnivora itu akan mati dan terurai oleh dekomposer. Kemudian yang selanjutnya ada produsen yang berupa pohon jati, alang-alang, dan putri malu yang dimakan oleh hewan herbivora yang misalnya kijang dan belalang. Kemudian dimakan oleh hewan karnivora misalnya harimau, ular, dan burung elang. Dan hewan karnivora itu akan mati dan terurai oleh dekomposer. Kemudian ada produsen yang selanjutnya produsen yaitu berupa pohon jati, rotan atau tanaman merambat, rumputan, dan semak belukar. Ada pohon jabun dan mahoni yang dimakan oleh hewan herbivora misalnya rusa, belalang, dan jangkrik. Kemudian dimakan oleh hewan karnivora misalnya ular dan burung elang. Kemudian hewan karnivora akan mati dan terurai oleh dekomposer. Kemudian selanjutnya ada produsen yaitu Tectona gradis, Swetenia mahagonia, dan yang terendah adalah jenis Gamelia arborea. Kemudian rumputan, semak, dan lainnya yang dimakan oleh hewan herbivor, misalnya rusa, belalang, dan burung kolibri. Kemudian hewan tersebut akan dimakan oleh hewan karnivora, misalnya harimau, ular, dan burung elang. Kemudian hewan karnivora akan mati
dan terurai oleh dekomposer. Sekian presentasi tugas ITS ekologi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.